Masih untuk rekan Bagus ya, masih barengan sama G2703 tadi Sobat Guntur di Your Community edisi hari ini hari Minggu 20 September 2020 dan kita masih barengan sama komunitas kasih sayang Sobat Guntur FM. Sekali lagi untuk kamu yang mau joinan di 23455 kita buka ya, mungkin mau curhat atau misalnya mau tanya-tanya barengan sama komunitas kasih sayang di sini bisa, jangan lupa passwordnya pasti Guntur pasti beda. Oke, sambil menunggu Sobat Guntur FM, kita kembali ngobrol barengan sama komunitas kasih sayang. Di sini udah ada Kak Juli dan juga Kak Mardike selaku anggota dari komunitas kasih sayang ya. Tadi kita di session pertama udah ngobrol banyak banget Sobat Guntur tentang pengalaman mereka, kemudian juga tentang komunitas ini sendiri ya kan. Nah, ada nih pertanyaan yang pengen banget kami tanyakan gitu kan. Kita sekarang sekali lagi masih memerangi pandemi COVID-19. Sebelum pandemi ini pastinya kalian udah ngerancang kalender kerja dong ya. Nanti kita adain ini yuk, adain ini. Sama seperti kita di sini. Terus tiba-tiba jeder. Komunitas ini harus terhalang oleh pandemi. Bukan cuma komunitas ini aja ya, semua kalangan kayaknya harus tertunda karena pandemi COVID-19. Ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang sebenarnya udah kalian rencanakan, udah dari jauh-jauh hari, terus tiba-tiba harus dipending dulu gara-gara pandemi ini? Untuk kegiatan yang dipending pada saat pandemi ini kita banyak punya rencana. Yaitu yang pertama kita Happy World Day pada bulan Desember karena pandemi COVID ini kita tunda dulu untuk tahun depan. Yang kedua itu safari kesehatan kita tunda juga karena mengundang banyak orang, udah cut dulu untuk sementara waktu. Itu juga dipending ya. Banyak program kerja tahunan yang belum bisa kita kerjakan di tahun ini, jadi kita alihkan buat di tahun depan gitu. Wah, sebenarnya sedih ya karena harus menunda kebaikan, padahal kita mau membagikan kebaikan gitu kan. Tapi karena pandemi ini ya kita memang harus mengikuti himbauan pemerintah sama-sama untuk menunda dulu deh yang namanya kumpul-kumpul, kemudian mendatangkan orang banyak. Tapi safari kesehatan ya. Tapi tertarik nih dengan kegiatan ini. Ini kegiatannya seperti apa sih sebenarnya safari kesehatan? Iya, safari kesehatan. Untuk safari kesehatan itu kita ke suatu desa, kita mengirimkan surat dulu kepada kepala desanya. Kita tanyakan untuk kesiapan warganya untuk berkumpul di mana. Kita akan lakukan cek kesehatan. Kita bawakan tenaga medis seperti dokter, fisioterapi, ahli gizi, farmasi, dan kita berikan edukasi juga di sana tentang bahaya tentang kesehatan, tentang HIV gitu, tentang bahaya narkoba, kita berikan edukasi di sana. Berarti bisa dikatakan benar-benar satu tempat yang kita gunakan untuk berkumpul, kemudian mengundang beberapa orang, bukan beberapa ya, hampir semua yang ada di desa tersebut. Kalau misalnya mau cek kesehatan silakan, mau mengeluh di sana juga silakan gitu ya, bisa langsung konsultasi barengan sama orang-orang, sharing, kita berbagi banyak lah di sana, selain edukasi aja kita kasih ke sana. Wah, sebenarnya kegiatannya seru ya, kegiatannya positif sekali ya kan, tetapi ya sekali lagi kita harus terhalang sama pandemi, tapi nggak apa-apa, jangan sampai ya gara-gara ini ke pending terus nggak jadi kegiatannya. Jadi ya nanti tapi ya setelah semuanya dirasa normal. Oke, sekarang kita tinggalkan dulu komunitasnya, tapi pengen bertanya secara pribadi nih sama Kak Juli, kemudian juga Kak Mardike. Apa sih perasaan kalian gitu ya ketika kalian bergabung di komunitas ini? Mungkin seperti yang kami katakan tadi, ada perasaan di mana sebenarnya aku tuh harusnya lebih bersyukur menjalani hidup gitu, atau gimana? Mungkin perasaannya gimana sih? Untuk saya di komunitas itu, saya itu bersyukur kepada diri sendiri karena di bawah kita masih ada yang banyak yang kekurangan untuk memerlukan kebutuhan. Kita di sini sudah mampu untuk di pola makannya kita udah, kesehatan kita bisa gitu, karena itu aja, bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesehatan. Benar ya, karena rasa syukur itu bisa membuat kita jadi happy menjalani hidup ya. Kalau Kak Juli sendiri gimana? Mungkin sama sih, sama kayak Kak Mardika, jadi kita tuh bisa menjadi orang yang lebih bersyukur, terus kita kayak jadi orang yang harus bisa berguna gitu. Kita kalau cuma diem-diem aja, kita lihat sesama kita masih ada yang membutuhkan, apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Mungkin melalui komunitasnya ini kita bisa menunjukkan rasa sosial kita, rasa empati kita kepada mereka, kita berbagi keceriaan, kita berbagi kasih sayang.
sesuatu bisa membahagiakan orang lain itu kan bisa membuat kita senang sendiri gitu. Iya betul. Satu kebanggaan ya, Iya. satu kebahagiaan sendiri ketika melihat orang yang kita bantu betul. itu tersenyum Iya, gitu iya, kan. ikutan Happy, senang ya, juga. rasanya ya. Iya benar, menabung karma kebaikan juga Iya. ya. Oke, kalau tadi itu komunitas yang komunitas kasih sayang, komunitas sosial yang bergerak di bidang kesehatan, kemudian juga edukasi sama masyarakat. Mungkin nggak sih nanti suatu saat gitu kan kalian buka cabang di mana-mana? Maksudnya tadi katanya ada yang dari Gianyar ya kan, kemudian dari daerah lain juga disebutkan, bukan hanya Buleleng saja, meskipun mayoritas memang di Buleleng ya. Bahkan ada yang di Kalimantan gitu kan. Ini memungkinkan nggak sih mungkin setelah pandemi ini lewat, kita berhasil lewati bareng-bareng, akan dibuka mungkin komunitas kasih sayang yang ada di cabang apa gitu? Kalau untuk cabang sih nggak, mungkin kita memperluas ruang lingkup kita sih ya. Nama komunitas kasih sayang itu ada satu, tapi kita yang menyebar kemana-mana. Untuk sekarang ruang lingkup kita mungkin masih Buleleng karena anggota kita juga banyak di Buleleng. Tapi kita tidak menutup kemungkinan, harapan kita komunitas Buleleng yang awalnya kecil, yang awalnya cuma bisa berkegiatan ini aja, kita bisa nambah anggota di luar, kita bisa berbagi kasih sayang di luar. Mungkin di luar Buleleng pun ada gitu pasien atau orang-orang yang perlu kita bantu gitu. Untuk sekarang sih mungkin emang masih di Buleleng, tapi kita juga berharap semoga komunitas kasih sayang ini bisa meluas, bisa melebar, bisa terus berkembang ke banyak-banyak tempat. Iya betul sih ya. Berawal dari satu tempat dulu, satu titik dulu, kemudian menyebar di mana-mana ya. Rasanya pasti happy ketika kita ke Gianyar, ada temen di Gianyar gitu. Ketika kita ke Karangasem gitu ya, banyak tempat-tempat yang bisa kita datengin tentunya untuk menyebarkan kebaikan. Iya. Oke, wah ini benar-benar Sobat Guntur, mereka punya kegiatan yang benar-benar positif. Mereka berawal dari komunitas yang juga positif ya. Untuk Sobat Guntur yang ada di luaran sana, jangan pernah deh kamu ngerasa down ya, nggak bersyukur ya. Padahal di bawah kita masih banyak sekali orang-orang yang perlu perawatan, perhatian khusus ya. Apalagi tadi yang panti jompo tadi ya. Beberapa kali kami baca artikel, kemudian melihat video di sosial media. Orang-orang yang ada di panti jompo itu ketika didatangi oleh satu komunitas atau satu keluarga gitu, pokoknya orang lain yang datang, mereka akan sangat happy ya. Gimana waktu kegiatan kalian di komunitas di acara tersebut saat memperingati Hari Valentine ya, Hari Kasih Sayang sesuai dengan nama komunitas kalian nih? Gimana sih respon dari mereka yang ada di sana? Mungkin bisa di-share biar dikata juga Sobat Guntur yang ada di rumah tuh jadi ikut merasakan, oh gitu loh, jadi bagian dari komunitas ini gitu. Untuk responnya ke Panti Jompo itu, untuk lansianya dia welcome kepada kita, dia sering curhat sama kita, dia keluh kesahnya dia ceritakan sebagai teman curhat di sana. Karena dia ada orang tuanya, ada keluarganya di sana, dia makanya curhat sama kita. Kita welcome juga sama dia gitu. Ya, pastinya jadi ikut ngerasain apa yang mereka rasain, jadi pendengar setianya mereka. Biasanya kan orang tua itu perlu kasih sayang yang lebih gitu. Mereka tuh perlu perhatian. Jadi itu yang ingin kita kasih, kita bagi ke mereka gitu. Iya, pastinya mereka rasanya sebenarnya kesepian ya. Pasti ya karena biasanya kita satu keluarga berkumpul gitu rame. Di sana pun juga mereka rame ya kan, tapi mereka adalah pribadi yang lain-lain ya, berbeda-beda. Jadi bukan keluarga dari darah ya, tapi keluarga karena memang kedekatan gitu kan. Banyak pasti mereka yang curhat, kemudian juga melihat melihat anaknya, cucunya ya, pasti dianggap seperti itu. Oke, Sobat Guntur FM, aduh bener-bener ya, aku tuh rasanya merinding gitu menjadi host kali ini Sobat Guntur, karena ini bener-bener gerakan yang positif sekali ya dari anak-anak muda Buleleng Sobat Guntur. Jadi untuk kalian juga mungkin yang ada berpikiran untuk join atau menjadi donatur bisa ya. Welcome sekali ya. Kalau joinan di komunitas kasih sayang sendiri gimana sih caranya? Mungkin ada beberapa Sobat Guntur yang ngerasa gue harus nih menciptakan positive vibes juga biar dikata juga bisa menabung kebaikan gitu. Gimana cara joinannya? Baik, untuk kita joinnya kita udah punya sosial media yaitu IG, fans Facebook.
Untuk yang mau join kita bisa DM di IG Komunitas Kasih Sayang. Berikan saya mau bergabung dan nanti kita berikan nomor WA untuk join di grup WA tersebut. Oke, Itu aja. Gampang. Kita nggak ada persyaratan khusus, nggak ada ini harus basic kesehatan, nggak ini. Kita welcome semuanya. Kalau misalnya mau gabung, yuk sini join gitu. Kita langsung masukin grup WA, kita sharing-sharing kegiatan, sharing-sharing informasi, semuanya udah ada di grup itu. Oke, jadi sekali lagi untuk Sobat Guntur yang ingin mungkin bergabung ya, entah menjadi donatur atau ingin bergabung menjadi anggota dari komunitas kasih sayang, bisa sekali Sobat Guntur ya. Boleh DM atau fanpage tadi ya, tapi belum disebutin nih di mana nih komunitas Instagram dan FB-nya belum disebutin. Mungkin bisa dikasih tahu dulu ke Untuk Instagramnya Komunitas Kasih Sayang. Dan untuk Facebooknya Komunitas Kasih Sayang, itu aja. Oke, sama-sama Komunitas Kasih Sayang ya, tanpa underscore, tanpa titik dan apa-apa. Oke, Sobat Guntur, jadi sekali lagi silakan bergabung di Instagram maupun fanpage-nya Komunitas Kasih Sayang di Komunitas Kasih Sayang ya, Sobat Guntur FM. Caranya simpel sekali karena tidak ada persyaratan khusus, kemudian juga tidak ada hal yang memang harus kalian ikuti di sana. Tapi kalau misalnya kalian bisa silahkan bergabung ya. Ini adalah komunitas sukarela yang positif sekali Sobat Guntur, benar-benar mempunyai tujuan yang positif, kemudian kegiatannya juga positif ya. Tapi selama masa pandemi COVID-19 ini, komunitas kalian pastinya tidak bisa bergerak sebebas sebelum pandemi ya. Kemudian sekarang gimana nih kelanjutan dari komunitas ini? Apakah meskipun bisa dikatakan kita semua kegiatan terhenti atau tertunda gitu kan, tapi apakah kegiatan di dalam grup kalian sendiri, intern kalian sendiri itu masih tetap berjalan kah? Mungkin ada diskusi kecil atau misalnya masih sering sharing atau gimana? Atau bener-bener vakum dulu deh, kita mati suri dulu deh. Kalau untuk itu kita tetap sharing-sharing informasi di grup, kita masih kayak ngadain diskusi-diskusi kecil karena kita juga lagi ada punya program nih, lagi buat baju tentang komunitas yang kita bisa sharing buat di luar komunitas ini bisa juga bisa beli gitu, nggak cuma anggotanya aja yang bisa beli. Sama kayak kita bikin bazar gitu kan, kita juga bisa mengumpulkan uang dari donasi penjualan baju gitu. Itu program yang sedang kita jalankan selama pandemi. Terus juga program continue perawatan pasien itu terus kita lakukan. Jadi kita tetap sharing informasi, sharing sesuatu yang positif lah gitu di grup. Jadi nggak benar-benar mati stuck gitu aja. Oke. Ada nggak sih beberapa pasien gitu ya yang menjadi pasien tetap kalian? Karena selama pandemi dia tidak mungkin tiba-tiba sembuh dong ya. Pastinya masih butuh perawatan kalian tetap datangi kan? Iya. Oke, sudah ada yang bergabung di 23455, nampaknya ingin diskusi barengan sama kita di sini. Mari kita angkat dulu. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Ya, ini saya Yanti. Yanti? Diam di Sambangan. Yanti di Sambangan. Oke, silakan Yanti. Ada pertanyaan mungkin? Gini, tadi kan sempat juga nih saya dengar tentang komunitas ini. Sebenarnya saya juga aslinya bukan dari Buleleng banget. Saya dari Denpasar. Itu kira-kira ada nggak sih kegiatan yang mungkin dari komunitas ini yang dilaksanain di luar Buleleng ini? Oke. Itu aja deh. Terima kasih ya Yanti yang ada di Sambangan. Terima kasih sudah bergabung di 23455. Kita masih tunggu Sobat Guntur FM kalau misalnya masih ada yang ingin bergabung sampai kelar nanti di jam 7 on time baru data kami tutup ya. Ini kurang lebih Sobat Guntur 8 menit lagi waktu kita untuk berbincang-bincang. Tapi pertanyaan dari Yanti tadi adalah dia sebenarnya bukan orang Buleleng, tapi tinggalnya di Buleleng gitu kan. Dia aslinya Denpasar. Ada nggak sih kegiatan yang mungkin saja nantinya ketika selesai pandemi ini akan dilakukan di luar Buleleng? Itu yang pertama ya. Yang kedua masih ada yang joinan kembali. Selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan siapa di mana? Tia dari Penarukan. Tia di Penarukan. Oke Tia, silakan pertanyaannya. Kalau pengen gabung gimana caranya Kak ya? Tadi kelewatan. Iya. Terima kasih ya untuk Tia yang ada di Penarukan. Pertanyaannya sebenarnya tadi udah kita sempat bahas, tapi Tia udah klarifikasi duluan. Tadi kelewatan Kak katanya. Oke. Nanti kita akan bahas lagi, tapi kita jawab dulu pertanyaan dari yang pertama tadi ya. Oke, langsung pertanyaannya dari Yanti adalah gimana? Apakah ada akan kegiatan di Denpasar nanti atau hanya di Buleleng saja? Silakan.
Sama yang udah kita sampaikan tadi, kita tuh tidak menutup kemungkinan untuk kita memperluas jaringan kita. Kalau misalnya ada nggak nanti kegiatan di sini, kita berusaha juga biar kita bisa mengadakan kegiatan di luar Buleleng aja. Mungkin karena emang pandemi ini kita belum bisa banyak bergerak, tapi kita juga mudah-mudahan dengan kita punya banyak anggota di luar ini, di luar Buleleng, di luar kabupaten ini, kita bisa bergerak di banyak tempat di Bali dulu khususnya. Oke, jadi masih fokus di Buleleng dulu ya selama pandemi ini ya. Tapi tidak ada penutupan kemungkinan kalau nanti setelah pandemi ini berakhir maka akan ada banyak sekali kegiatan dan salah satunya mungkin saja terjadi di luar ya, di luar daerah. Oke, itu pertanyaan dari Yanti tadi. Terima kasih Yanti sudah bergabung di 23455 sebagai penelpon pertama. Yang selanjutnya dari siapa tadi namanya? Tia ya. Tia di Penarukan. Cara daftarnya gimana sih Kak? Tadi udah kita sebutin, mungkin bisa disebutkan kembali biar Sobat Guntur yang mungkin senasib sama Tia nih kelewatan tadi bisa mendengar kembali. Baik, untuk cara gabungnya itu gampang, tinggal follow aja IG-nya komunitas kasih sayang, lalu di DM sertakan nomor WA, kita akan masukkan ke grup WA. Itu aja. Oke, tanpa syarat apapun Sobat Guntur FM ya. Sekali lagi tanpa syarat apapun, yang penting kalian memiliki niat yang tulus ya kan. Kemudian juga niat yang sukarela ya, karena komunitas ini adalah komunitas yang benar-benar positif Sobat Guntur, tidak ada keuntungan apapun yang diambil, non profit Sobat Guntur, dan benar-benar bergerak di bidang kemanusiaan dan sosial. Jadi untuk kalian yang ingin bergabung langsung aja bisa DM, kemudian juga bisa kunjungi fanpage-nya di komunitas kasih sayang. Dua-duanya sama ya, Instagram komunitas kasih sayang, fanpage juga komunitas kasih sayang. Kalian tinggal langsung aja deh follow ataupun kunjungi, and then kalian bisa inbox sertakan nomor HP ya. Nanti kalian akan dimasukkan ke grup komunitas ini. Jadi di sana akan sharing-sharing banyak sekali hal-hal positif Sobat Guntur. Oke, nggak terasa ya, hampir 1 jam kita sudah berbincang. Aku minta dong harapan kalian nih sama masyarakat yang ada di luar sana Sobat Guntur yang mendengarkan pembicaraan kita hari ini gitu kan. Mungkin ada harapan pribadi dari Kak Juli, dari Kak Mardike, entah minta mereka untuk join atau mungkin hal-hal lainnya, silakan. Untuk harapan saya untuk masyarakat di luar sana harus tetap menjaga protokol kesehatan, karena pada saat ini pandemi ini banyak yang terkena, jadi kita harus selalu menjaga protokol kesehatan, selalu menggunakan masker dan selalu jaga jarak. Itu aja harapan saya. Oke, itu dari Kak Mardike ya. Jangan lupa tetap utamakan protokol kesehatan. Karena kalau kita mau menyebarkan kebaikan, kita harus sehat dulu ya. Untuk Kak Juli, silakan. Untuk saya pribadi, menyebar kebaikan itu kita nggak pandang bulu, nggak pandang siapapun. Kita bisa memberikan kepada siapapun. Jadi selagi muda, selagi kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi umur yang panjang, yuk mari kita tebar kebaikan, tebar hal-hal positif ke sesama yang membutuhkan. Yes, betul banget ya. Jadi menebar kebaikan itu tidak melulu Sobat Guntur harus ke orang-orang terdekat aja, bisa ke siapa aja ya. Kita menebar kebaikan sama dengan kita menabung kebaikan juga, nanti akan kita dapatkan itu di lain waktu. Seperti kalau orang Bali bilang karma pala ya, karma pala ya. Apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu petik nanti. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Kak Mardike, untuk Kak Juli atas waktunya sudah berkesempatan bergabung bersama kami di Radio Guntur Your Community edisi hari ini Sobat Guntur, hari Minggu di tanggal 20 September 2020. Sekali lagi obrolan seru kita hari ini benar-benar membuat Tami merasa wah ternyata memang masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan bantuan kita. Jadi jangan bosan-bosan untuk selalu bersyukur dan juga menebar kebaikan kepada siapa saja ya. Oke deh Sobat Guntur FM, nggak terasa 1 jam sudah kita berbincang di Your Community. Nanti akan dilanjutkan kembali oleh rekan Bagus. Dan Sobat Guntur, kalau kamu masih ingin mendengarkan pembicaraan menarik lainnya, jangan lupa selalu saksikan Your Community setiap hari Minggu dari jam 6 sampai dengan jam 7 on time, pastinya cuma di Guntur Radio. Dan kalau kamu kelewatan Sobat Guntur, nanti bisa ya saksikan di kanal YouTube kita, ada Radio Guntur. Kita bakal share semua dari awal sampai akhir obrolan seru kita barengan sama komunitas kasih sayang di sana. Langsung aja deh, saya Tami Krisna pamit undur diri. Kembali saya alihkan